buat fokus. Oke, sudah ada ya? Siap. Oke, baik, makasih Erik. Oke ya, jadi yang pertama tadi pengertian. Ini tapi ini asuransi sosial ya, bukan pengertian asuransi secara umum. Kalau asuransi secara umum itu artinya kan pertanggungan. Ya, kalau secara umum ya berarti di dalam pertanggungan ini ada pihak yang kita sebut sebagai klien, ada pihak yang kita sebut sebagai perusahaan. Jadi ada perusahaan asuransi, ada kliennya, ada nasabahnya gitu. Secara umum begitu. Kemudian si nasabah ini membayar premi kan, sejumlah uang tertentu, misalnya ada bulanan misalnya ya. Kemudian nanti akan ada kesepakatan yang ditandatangani oleh dua pihak, yang intinya adalah apabila terjadi sesuatu itu berarti sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau dia pegawai bisa nggak terjadi kecelakaan kerja, Erik? Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Nah, kalau itu tidak diinginkan kecelakaan. Tapi apabila terjadi kecelakaan kerja, tentu saja punya akibat buruk bagi yang bersangkutan. Misalnya ketika dia mendapatkan kecelakaan kerja, ya, berarti selama ini kan dia dirawat di rumah sakit misalnya. Berarti kan dia tidak produktif. Ya. Nah, selama dia dirawat itu kan dia keluarganya harus mengkonsumsi setiap hari kan. Nah, kalau dia tidak ikut asuransi, siapa yang mau nanggung? Tapi kalau yang bersangkutan ikut asuransi, maka pihak perusahaan asuransi yang menanggung. Itu namanya pertanggungan. Nah, itu yang kira-kira operasional kerja dari industri asuransi. Tadi kita sebut sebagai asuransi kecelakaan kerja misalnya. Ada lagi misalnya asuransi kesehatan, ini juga semua orang menginginkan sehat, ya. Tapi bisa nggak orang menderita sakit? Ya sangat besar kemungkinannya. Kalau dia sakit, dia tidak produktif. Terus bagaimana cara memenuhi kebutuhan keluarganya? Nah, maka dia ikut namanya asuransi kesehatan. Kalau dia menjadi nasabah perusahaan asuransi kesehatan, dia akan bayar premi sesuai kesepakatannya, sesuai kemampuannya. Nah, kalau terjadi sesuatu, dia sakit, maka perusahaan asuransi mengcover, menanggung. Dari mana uangnya? Ya dari nasabah lain. Ya, namanya juga jual produknya adalah jasa asuransi, jasa pertanggungan. Kemudian orang punya rumah, punya gedung sebagai aset. Bisa nggak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kebakaran? Bisa. Siapa yang menanggung? Ya nggak ada yang menanggung. Tapi kalau dia ikut asuransi kebakaran, maka perusahaan asuransi akan memberikan penanggungan. Bisa nggak misalnya kecelakaan di jalan raya untuk kendaraan bermotor, roda 4 misalnya. Ya, orang ikut asuransi kecelakaan. Bisa juga ya. Bisa nggak terjadi banjir misalnya? Bisa. Ya. Bagaimana? Ada nggak? Tertanggung nggak kalau dia banjir? Ada. Nah, yang perlu hati-hati adalah untuk asuransi secara umum ya. Yang perlu kehati-hatian adalah klausul yang ada di dalam perjanjian dua pihak. Nah, ini yang perlu hati-hati bagi calon nasabah. Karena secara logik, industri asuransi itu harus laba. Harus mendapatkan laba, keuntungan.
Kalau industri asuransi mendapatkan keuntungan atau laba, maka uang masuk harus lebih besar daripada yang keluar. Kalau asuransi kesehatan harus banyak orang yang sehat dibanding yang sakit. Kalau asuransi kecelakaan harus sedikit kecelakaannya. Kalau kecelakaannya banyak, perusahaan asuransi rugi. Itu kira-kira seni dalam mengelola industri asuransi. Nah, biasanya sistem perjanjian itu sangat detail dan sangat banyak. Nah, nasabah harus cermat mempelajarinya dan mempertanyakan itu sebelum dia membuka misalnya polis asuransi. Ya, itu yang perlu hati-hatian. Bahkan biasanya diberikan tulisan kecil. Tulisannya agak kecil supaya barangkali nasabahnya tidak cermat dalam membaca itu misalnya ya. Itu seringkali terjadi. Sehingga akhirnya ketika klaim ternyata tidak semuanya bisa diklaim 100%. Misalnya gini, saya ambil contoh. Kalau asuransi kehilangan itu ternyata tidak seluruh punya kendaraan hilang langsung diganti 100% ternyata. Mengapa? Karena pihak asuransi akan tanya hilangnya di mana gitu. Anda parkirnya di mana? Kalau parkirnya sembarang tempat ya berarti kan risiko sebetulnya ditanggung oleh pemilik. Tapi kalau misalnya ditaruhnya di tempat parkiran misalnya sudah tepat, ya, bukan di pinggir jalan, misalnya. Ya tentu itu akan menjadi kesepakatan yang harus dilihat secara detail. Nah itu asuransi secara umum. Nah sekarang kita lihat asuransi sosial. Jadi pengertiannya itu adalah jaminan. Dan jaminannya ini berskala nasional karena dia punya negara. Jadi negara yang menjamin tentu seluruh rakyat. Kemudian tentu pelakunya adalah pemerintah. Apa tujuan memberikan jaminan? Sebetulnya itu ada di dalam tujuan bernegara, yaitu memberikan kesejahteraan sosial. Bagi siapa? Ya bagi seluruh rakyat. Kalau Indonesia berarti bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kepesertaannya itu bersifat wajib. Jadi wajib dia asuransi sosial. Jadi kalau pegawai negeri tadi ikut dalam BPJS. Zaman dulu namanya Askes, itu wajib. Setiap pegawai negeri langsung menjadi ikut serta dalam BPJS pasti. Ya. Nah itu di dalam pengertian. Tujuannya apa tujuannya itu? Tujuannya adalah untuk memberikan proteksi, memberikan perlindungan, perlindungan dasar pada seluruh masyarakat dengan premi yang dibayar. Preminya biasanya murah. Jadi kalau preminya mahal ya orang nyari ke swasta. Karena kan ada industri asuransi swasta. Kalau mahal ya orang cari ke swasta. Jadi bisa dipastikan harus murah. Murah itu terjangkau gitu ya, kepada seluruh masyarakat. Nah, sebetulnya sih jaminan itu proteksi tadi ya, seharusnya memang sudah menjadi kewajiban pemerintah. Gitu kan? Nah, jadi walaupun orang Indonesia tidak ikut BPJS harusnya diberikan jaminan. Harusnya begitu.
Tapi akan ada kendala di dalam kebijakan publik, nanti kita tahu bahwa ada kendala, Pak. Kalau semuanya diberikan secara gratis, cuma-cuma. Itu yang kita sebut sebagai moral hazard. Sekarang kita cek ya, apa betul pernyataan bahwa kalau semuanya gratis, maka orang cenderung mengabaikan yang kita sebut sebagai moral hazard. Misalnya, kalau seseorang itu dijamin oleh perusahaan kesehatannya misalnya. Jadi ada seseorang si A namanya, kemudian bekerja di sebuah perusahaan swasta, kemudian perusahaan swasta itu memberikan kepada fasilitas dia adalah asuransi kesehatan. Jadi kalau seandainya si A sakit, maka dia nggak perlu keluar uang dari dompetnya. Nah, kira-kira ya bisa Anda bayangkan. Kalau ya ini terjadi, kira-kira si A ini masih mau nggak mengeluarkan dompetnya untuk menjaga supaya badannya sehat? Masih mau nggak? Ya, saya kira tidak mau lagi. Jadi dia kalau ditegur orang misalnya, kok pulangnya malam kok masih belum istirahat? Nggak takut sakit. Kalau sakit kan berarti nanti nggak bisa punya penghasilan kan? Siapa yang bayar rumah sakit? Terus dia bilang, ya kalau pun saya sakit juga perusahaan juga akan menanggung biayanya. Gitu. Jadi seolah-olah dengan adanya tanggungan tadi, maka dia lalai terhadap sesuatu. Beda kalau misalnya dia tidak ditanggung atau tidak dijamin. Ya. Nah, itu namanya moral hazard. Nah, di dalam konteks asuransi itu sangat penting. Nanti dalam teorinya saya cukupkan dulu tentang moral hazard supaya nanti bersambung kepada teori asuransinya. Nah, itulah kira-kira bagian pertamanya tentang pengertian asuransi sosial. Oke. Sekarang saya lanjut lagi sedikit ke istilah consumption smoothing. Jadi consumption smoothing itu adalah perencanaan seseorang terhadap kemampuan konsumsinya di masa datang. Jadi kalau saya tanya misalnya, di dunia ini banyak yang pasti atau banyak yang tidak pasti? Tidak pasti, Pak. Yang tidak pasti, Pak. Tidak pasti. Betul. Jadi Anda tepat bahwa banyak yang tidak pasti, Pak, dibanding yang pasti. Kalau dia sifatnya tidak pasti, berarti perlu perencanaan matang kah atau tidak? Perlu, Pak. Perlu. Sehingga orang harus merencanakan. Kalau rencana itu kan ada jangka pendek, jangka panjang. Jadi kalau saya tanya Erik, rencanamu jangka pendek apa? Wisuda misalnya. Sudah, Pak, per bulan Oktober, jangka pendek. Kalau saya tanya, coba jangka menengah, 3-5 tahun ke depan gimana? Oh, saya nanti kalau kerja mau menambah pendidikan lagi, Pak. Misalnya ya, rencana saya 5 tahun ke depan paling nggak saya udah kuliah, ambil S1 gitu ya, atau S2 gitu. Itu rencana. Kalau saya tanya lagi, kalau 10 tahun ke depan gimana? Itu nanti banyak lagi pasti. Ya, itu namanya melakukan sebuah perencanaan. Termasuk perencanaan keuangan. Jadi kalau saya tanya misalnya, pilih mana ya? Dalam 1 minggu itu setiap hari dapat 100.000. Berarti kalau 5 hari dapat 500.000 kan?
Benar ya? Jadi hari pertama sampai hari kelima itu Anda dapat setiap hari 100.000. Ini kita asumsikan Anda tidak lebih, tidak kurang. Jadi Anda keluar rumah, sore-sore pulang ke rumah dapat uang 100.000 selama 5 hari. Berarti kan total dapatnya 500.000, ya kan? Itu alternatif satu. Alternatif kedua, Anda dapat 300.000 di hari kedua, kemudian di hari kelima Anda dapat 200.000. Totalnya berapa? Sama ya? Sama 500.000. Kira-kira Anda kalau disuruh pilih yang mana? Yang 100.000 setiap hari atau yang fluktuatif? Rp100.000 setiap hari, Pak. Ya. 100, Pak. Ya. Jadi sebagai perencanaan Anda lebih suka yang linear, yang konsisten. Jadi secara umum manusia itu menginginkan sesuatu itu cenderung tidak berubah atau cenderung tidak fluktuatif. Jadi kalau saya tanya misalnya Anda setuju lebih suka stabil atau fluktuatif? Stabil, Pak. Stabil. Jadi secara normal setiap manusia kalau ditanya itu jawabannya selalu ingin stabil. Stabil itu artinya 100.000, 100.000, 100.000 itu stabil. Tapi kalau fluktuatif kan 200.000, tapi besoknya tidak dapat. Kemudian dapat lagi 300.000, kemudian nggak dapat lagi, sama juga 500.000. Ya. Nah ini menggambarkan kalau misalnya seseorang yang bekerja ya. Seorang bekerja itu sekarang usianya katakanlah 45 tahun. Kemudian dia pensiun umur 60 misalnya. Berarti masih ada berapa sisa kerja? 15 tahun ya. 15 tahun. Kemudian dia sudah hitung berapa dapat dia uang setahun. Perlu nggak dia pikirkan nanti setelah dia pensiun, pasti penghasilannya pasti jauh berkurang. Perlu nggak dia persiapkan masa pensiun? Sebagai seorang perencana, perlu nggak? Perlu, Pak. Perlu. Ya. Mengapa dia perlu merencanakan? Kenapa dia perlu Karena ada merencanakan? kejadian. Betul, karena dia tahu nanti di tahun tertentu saya akan tidak stabil. Masuk pensiun pasti tidak stabil. Nah, kalau seorang perencana itu tadi, si A tadi berpikirnya seperti itu, kira-kira dia perlu atur konsumsinya nggak hari ini? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Perlu. Itulah kenapa alasannya orang melakukan tabungan. Jadi kalau ditanya, kenapa orang menabung? Vicky. Buat kebutuhannya di masa akan datang, Pak. Betul. Untuk masa yang akan datang yang tidak stabil, kira-kira gitu. Di saat usianya sudah renta, sudah tidak produktif, tentu saja tidak punya penghasilan. Sehingga mereka harus atur konsumsinya mulai ketika usianya 46, 47 sampai 50. Karena nanti umur 58 dia akan pensiun. Jangan usia 58 pensiun, dia baru merencanakan di usia 55. Jadi selama usia 45 sampai 55 dia foya-foya. Kalau ditanya, Anda udah siap nggak untuk pensiun? Iya ya, 3 tahun lagi. Terus gimana? Waduh, saya baru mau saving nih. Wah, orang mengatakan, Anda sudah ketinggalan. Teman-teman seangkatanmu itu udah
10 tahun yang lalu merencanakan itu. Sehingga dia waktu usia 45 dia mendekati 50 dia nggak mau beli mobil mewah lagi. Bagi dia itu udah selesai, ya. Karena dia mulai menabung. Nah, ini kita sebut dengan consumption smoothing. Jadi orang itu cenderung suka dengan sesuatu yang stabil, smooth. Jadi kalau misalnya pesawat landing itu Anda mau landing cepat atau landingnya agak lambat? Kalau misalnya ada orang naik pesawat itu mau landingnya cepat-cepat atau landingnya agak lambat? Erik. Agak lambat mungkin, Pak. Agak lambat. Kalau landingnya mau cepat maka guncangannya keras. Ya kan? Tapi kalau mau lambat, mau smooth, maka dia akan melambat. Jadi kita nggak bisa dapat semuanya. Kalau kita perencanaan mau smooth, consumption smoothing, maka kita harus tahan konsumsi kita, gitu kira-kira gitu. Tapi Anda sekarang perbanyak tabung. Itu namanya consumption smoothing. Oke, sampai di sini bisa diikuti tentang pengertian tadi consumption smoothing. Oke. Nah, itulah yang menjadikan asuransi itu bisa tumbuh. Karena industri asuransi atau perusahaan asuransi tahu betul secara psikologis orang itu lebih suka ada jaminan di masa tuanya. Ya. Itulah pemerintah ikut campur. Nah, persoalannya di Indonesia khususnya asuransi itu masih belum terkenal seperti bank. Jadi kalau bank itu istilahnya sudah masyarakat Indonesia itu sudah bank minded. Jadi kalau ditanya punya rekening bank nggak? Kalau 10 orang kita tanya 8 orang pasti punya. Jadi 80% orang Indonesia itu punya rekening di bank. Sudah bank minded. Tapi kalau kita tanya punya asuransi nggak? Nggak ada. Kok nggak ada? Tapi suka nggak consumption smoothing? Suka sih. Cuma asuransi, aduh nanti dulu deh. Gitu. Ya. Jadi kalau bicara asuransi kayaknya kita Indonesia belum ya, belum insurance minded. Nah, di negara Eropa, Belanda misalnya sebagai contoh ya, itu mereka sangat concern dengan masa tuanya. Ya. Jadi perencanaan keuangan mereka relatif jauh lebih berkembang. Ya. Indonesia masih tertinggal. Nah ini yang menjadi menarik kalau kita bicara asuransi. Ya, kenapa? Karena ada consumption smoothing, tapi belum insurance minding. Nah itu sebagai tantangan dari industri asuransi. Ya. Oke, itu yang nomor 2 ya, bagian yang kedua. Oke, sampai di sini ada komen, pertanyaan silakan sebelum kita lanjut lagi ke bagian ketiga dan keempat. Ada yang punya polis asuransi? Ya barangkali orang tuamu
Kalau ada yang orang tuanya PNS ya masuk Anda BPJS. Itu pasti. Kalau bekerja di perusahaan juga ada. Ya. Saya kira ada ya. Saya kira ada. Walaupun nggak seluruh ya. Tergantung leveling. Tergantung leveling. Jadi di perusahaan swasta yang besar-besar itu, salah satu daya tarik mereka adalah memberikan fasilitas jaminan kesehatan misalnya kepada keluarga. Gitu. Ya. Jadi walaupun take home pay-nya sama, tapi plusnya kerja di perusahaan ini saya suka. Kenapa? Karena ada jaminan kesehatannya. Gitu. Jadi ini ditanggung oleh perusahaan. Jadi saya ya pokoknya saya nggak bayar lagi lah. Gitu. Walaupun sebetulnya itu dipotong dari take home pay ya. Tapi karena yang perusahaan lain tidak memberikan fasilitas sehingga saya memilih perusahaan A. Karena dia punya jaminan kesehatan. Nah, itu menjadi daya tarik ya, terutama bagi para profesional. Karena para profesional ini kalau kerja kan dia bisa dengan cepat berpindah ke perusahaan lain atau dibajak oleh perusahaan lain. Nah ini saya kira tentang consumption smoothing. Oke, kalau tidak ada kita masuk yang berikutnya, yaitu asimetrik. Bentar. Oke, sekarang kita coba masuk ke asymmetric information. Ini kalau biasanya kalau saya sampaikan asymmetric information itu bisa 2 SKS ya. Panjang, biasanya panjang. Apalagi kalau dulu ya, dulu kan classical class. Ya. Belum PJJ. Tapi kalau PJJ tentu tuh kita batasi. Ya, saya harus cari jalan lain, cara lain. Karena nggak mungkin, pasti akan membosankan. Gitu. Kalau di Zoom meeting ini pasti nggak, harus kita cari jalan lain lah untuk menjelaskan tentang asymmetric information ini. Jadi saya cari cara supaya nanti bisa Anda terima dengan cepat. Sambil dicek juga, karena kalau terima dengan cepat berarti Anda harus konsekuensinya ada ini, harus konsentrasi ya. Jadi Anda hanya diminta meluangkan waktu 10 menit, 15 menit untuk pesan tentang asimetrik ini sampai. Karena harusnya saya biasanya benar 2 SKS menyampaikan asymmetric information di kelas. Supaya bisa sampai pesannya ilmunya ke mahasiswa. Oke, bisa konsentrasi 15 menit? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Ya. Oke, terima kasih ya. Oke, saya coba ya. Supaya bisa 15 menit. Sekarang asymmetric information. Umumnya informasi itu adalah simetris di dalam buku teks. Jadi dalam buku teks selalu kita mengasumsikan informasinya itu sama. Penjual dengan pembeli sama. Ya, hubungan antara orang tua dengan anak dianggap informasinya sama. Tidak ada yang lebih dari yang lain. Pimpinan dengan bawahan dianggap informasinya sama. Gitu. Untuk memudahkan. Bahkan di dalam buku teks selalu disebut seperti itu, di dalam pasar bersaing sempurna. Pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar secara sempurna, secara sama, secara simetrik. Nah sekarang kita tinggalkan asumsi itu. Kita pakai sekarang asymmetris information. Informasinya tidak sama. Sekarang misalnya penjual dengan pembeli
informasi terhadap barang yang dijual itu sama nggak antara penjual dan pembeli? Beda, Pak. Beda, Tidak. Pak. Ya, Pak. Ya, kalau saya tanya siapa yang menurut Anda yang lebih paham terhadap barang itu, penjual atau pembeli? Penjual, Pak. Penjual, Pak. Penjual, Penjual. Pak. Oke, berarti Anda mampu konsentrasi. Berarti. Itu bagian pertama ya, bahwa yang selalu terjadi adalah asymmetric information, bukan yang sebaliknya. Bagian kedua, pihak yang memiliki informasi lebih banyak cenderung memanfaatkannya untuk keuntungannya sendiri. Jadi kalau balik ke penjual dan pembeli, penjual lebih banyak, kira-kira yang relatif bisa mengeksploitir pembeli atau penjual? Penjual, Pak. Penjual. Jadi kalau ada hubungan penjual pembeli, cenderung pembelinya dieksploitir. Karena pembelinya nggak tahu secara persis barangnya. Begitu Anda beli, ngobrol sama temen, besoknya temennya bilang, harganya berapa yang kayak gini? Kamu beli 200.000. Wah, ini sih kemahalan. Kalau yang 200.000 itu harusnya yang begini loh. Wah, masa? Kok kamu tahu? Ya saya kan kemarin udah beli barangnya yang bagus nih, coba lihat nih. Coba lihat. Waduh, berarti gimana? Ya, itu namanya pembelinya relatif dieksploitir. Wajar kan? Karena kita nggak tahu. Nah, pertanyaan yang ketiga, nomor 2 itu. Yang ketiga, gimana caranya supaya orang terhindar dari eksploitir? Mencari Pembeli. informasi, Pak. Oke. Maka dia harus mencari informasi. Namanya searching. Kalau zaman dulu orang searchingnya, zaman dulu misalnya mau beli HP, searching di seluruh toko HP itu dimasukin. Tanya. Kalau sekarang searchingnya lewat apa? Gali. Lewat internet bisa, Pak. Ya iya, lewat mesin pencari informasi. Bisa Google searching macam-macam, bisa Anda pakai. Lewat perangkat handphone kita aja kita cek. Sebetulnya harga aki merek GS untuk NMAX Yamaha misalnya, saya sebutkan merek saja biar cepat. Itu yang bagus tipe apa sih? Gitu. Kita ketik, keluar dia. GS tipe 115 SE misalnya. Harganya berapa sih? Di situ kelihatan 325. Oh, 325. Mereknya tadi 115 SE ya. GS yang bagus. Terus searching lagi, kalau merek lain ada enggak? Yuasa. Misalnya 212 ME. Harganya berapa? 300. Berarti mahalan sedikit GS ya. GS tadi 350. Terus Anda cari sekarang di toko. Begitu Anda ke toko, tanya, Yuasa ada nggak? Ada. Harganya berapa? 350. Wah, kita udah tahu semalam. Saya kan searching malam. Orang 300 kok gitu ya dalam hati kita. Jadi kita cek. Bisa nggak di bawah 300? Ya, penjualnya pasti langsung mikir, ini pasti dia udah searching nih. Saya nggak bisa pasang 300 lebih nih. Dia udah tahu ini. Maka dia langsung bilang, udah sama pasang 300 lah. Ya, kita nggak usah nawar lagi. Kita nggak perlu tawar lagi karena kita udah tahu. Nah, itulah searching. Nah, ini ada teorinya ya. Namanya asymmetric information. Sekarang itu nomor 3 ya. Nomor 3. Sekarang kita hilangkan asumsi tadi. Artinya berarti
konsumen tidak searching. Apa yang terjadi kalau konsumen tidak searching, tidak mencari tahu? Akibatnya apa? Nggak tahu harga Konsumen sebenarnya, Pak. dirugikan, Pak. Ya dirugikan. Bisa nggak pembeli akhirnya membeli barang yang tidak bagus? Bisa nggak? Tidak berkualitas. Bisa? Bisa. Bisa. Coba ceritakan kenapa syaratnya apa? Kok konsumen akhirnya bisa beli barang nggak berkualitas? Tadi aki tadi lah, supaya mudah Anda konsentrasinya beli aki motor tadi NMAX. Gimana? Mungkin karena sebelumnya dia mempunyai informasi yang lebih minim, Pak, daripada penjual. Iya, tadi kan dia dapat informasi lebih minim, namanya asimetrik kan. Kemudian dia nggak searching kan tadi sudah dipastikan dia pasti rugi Pak. Oke, sekarang saya arahkan ruginya ya. Ruginya adalah si konsumen ternyata membeli barang yang tidak berkualitas. Nah, sekarang saya minta menceritakan kok sampai bisa konsumen membeli barang berkualitas. Aki tadi, gimana? Coba dibuka pikirannya, jangan ditutup. Kita harus open minded. Bisa? Oke, saya bantu dikit. Aki itu ada nggak selain GS dan Yuasa? Ada nggak? Ada, Pak. Ada. Ya, Pak. Oke, saya kasih tahu aja misalnya ternyata ada 10 merek yang lain. 10 merek yang lain selain GS dan Yuasa. Kenapa akhirnya orang membeli merek lain gitu? Apa rasa tertarik dia, Widya? Apa yang menyebabkan konsumen akhirnya nggak beli GS dan Yuasa? Akhirnya dia ketika ke toko, ya dia beli merek lain. Mungkin harganya Ya, lebih murah, Pak. Betul. Jadi konsumen diiming-imingi dengan harga yang lebih murah, tapi barangnya tidak berkualitas. Kalau GS itu 2 tahun misalnya, Yuasa itu setahun 8 bulan, beda dikit harganya tadi. Tapi kalau merek ABC misalnya, itu harganya nggak nyampe 200 misalnya. 195 misalnya. Tapi begitu konsumen pakai, kira-kira 7 bulan, 6 bulan, akhirnya mulai masalah. Tapi kalau GS sampai 2 tahun. Tapi orang tahunya setelah beli kan? Iya kan, nggak ada penjual kecap nomor 5. Semuanya ngaku, bagus nggak tuh? Akhirnya mereknya ABC nih, harga bagus nggak Pak? Ya bagus lah, pas baru nggak baru. Nggak ada yang ngaku jelek. Kalau yang ini berapa? Oh ini 3,5 GS. Daripada 3,5, untung saya beli yang 195. Padahal sebenarnya rugi kan? Karena orang nggak tahu tentang barangnya. Karena kita asumsikan tadi orang nggak searching. Nah, akhirnya orang menganggap bahwa seluruh aki yang dijual itu nggak ada yang bagus. Simpulan masyarakat akhirnya begitu. Sehingga barang yang bagus itu disingkirkan oleh barang yang tidak berkualitas. Itulah namanya adverse selection. Jadi adverse selection itu maksudnya adalah tersingkirnya barang yang berkualitas
yang disebabkan oleh adanya barang yang tidak berkualitas atau disingkirkannya barang berkualitas oleh barang yang rongsok. Nah, sekarang saya sampaikan teori aslinya. Tadi kan saya pakai ATI ya. Sekarang saya ambil teori asli dari adverse selection. Seorang profesor namanya George Akerlof. George Akerlof ini penasaran melihat di Amerika nih, pasar mobil second. Jadi di Amerika itu ternyata ada juga pasar mobil second, walaupun tidak banyak, tidak sebanyak kita. Nah, yang terjadi adalah asymmetric information. Artinya si penjual pasti lebih paham daripada pembelinya. Itu namanya asimetrik. Kemudian diasumsikan tidak ada searching. Nggak ada searching. Nah, di dalam pasar mobil bekas di Amerika, itu ada dua jenis mobil yang dijual. Satu mobil bagus, kualitas bagus, satu lagi mobil yang berkualitas jelek. Akerlof menggunakan istilah lemon untuk barang yang tidak bagus. Jadi kalau Anda searching sekarang, coba aja lemon market, itu pasti nanti dirujuk ke George Akerlof dan barang rongsok atau barang yang nggak berkualitas. Itu kalau Anda searching itu. Makanya itu disebut lemon market oleh George Akerlof. Berarti tadi di dalam pasar mobil bekas itu satu, ada mobil bekas berkualitas, ada mobil bekas yang tidak berkualitas, ya. Kemudian penjualnya juga ada dua jenis. Penjual mobil yang bagus, yang benar, yang bagus, yang baik orangnya, yang jujur gitu, yang jujur. Tapi juga pasti ada penjual yang tidak jujur. Kalau penjual tidak jujur, berarti kan mobilnya itu nggak bagus, tapi dipoles-poles supaya kelihatan bagus. Kalau penjual tidak jujur ditanya, ini mobilnya bagus nggak? Jawabannya apa? Ya bagus. Jadi kalau gitu sia-sia kalau kita tanya kepada penjual mobil bekas, Pak, ini mobilnya bagus nggak? Ya sia-sia itu. Karena semua jawabannya sama. Kita nggak tahu apakah dia menjawab jujur atau tidak. Karena asymmetric information. Singkat cerita ternyata konsumen di Amerika Serikat lebih memilih barang yang lemon. Lemon tadi berarti yang rongsok ya, yang nggak bagus. Mengapa? Karena harganya relatif lebih murah. Akhirnya dalam penelitian George Akerlof, persepsi masyarakat terhadap pasar mobil bekas Amerika bahwa mobilnya semuanya adalah bobrok. Kenapa? Karena orang nggak beli yang berkualitas. Jadi dari 10 mobil yang terjual itu 9 orang membeli mobil yang lemon karena tertarik harga murah. Akibatnya persepsi di masyarakat adalah setiap beli mobil bekas rongsok, setiap mobil bekas rongsok. Berarti mobil itu nggak ada yang berkualitas. Padahal tadi ada mobil yang berkualitas kan? Banyak mobil berkualitas juga. Nah itu yang dikatakan adverse selection. Jadi mobil bagus digeser posisinya oleh mobil yang tidak bagus. Nah, itu namanya adverse selection. Bisa dipahami, Samuel? Adverse selection? Bisa ya? Oke, sekarang nomor 5, yang nomor 5. Pertanyaannya, kalau Anda ya, kalau kamu sebagai penjual mobil berkualitas, berarti Anda penjual jujur. Anda susah menjual mobil itu, karena Anda nggak mungkin beli mobil yang rongsok.
Anda poles-poles, Anda nggak mau. Kalau Anda ada yang mau jual mobil ke Anda pasti cek. Kalau mobilnya bagus, Anda berani beli. Gitu. Ya. Tapi akibatnya yang tadi kan, mobilmu jarang laku, jarang dibeli karena pasti lebih mahal. Pertanyaannya, gimana caranya meyakinkan orang bahwa kalau beli mobilnya di kamu itu walaupun mahal tapi berkualitas, gimana caranya? Meyakinkan calon konsumen. Mungkin bisa pakai jaminan, Pak. Iya, betul. Misalnya dia udah terlanjur beli, terus ternyata masih dijamin kayak sebulan atau berapa bulan, misalnya ada masalah, bisa kembali ke toko tersebut untuk dipertanyakan atau diperbaiki. Betul. Betul. Itulah yang kita sebut dengan garansi. Pertanggungan atau garansi. Jadi Anda berani sekarang menggaransi. Jadi kalau ada orang tanya, Mbak Kristina, kok mobilnya lebih mahal 5 juta sih dibanding toko sebelah? Padahal sama loh, merek, warna, tahun. Oh lah, mobil kami berkualitas, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu beli mobil ini, kita garansi 3 bulan mesin. Kalau ada masalah di mesinnya, kita ganti mesinnya gitu. Kita ganti mesinnya. Kita beliin mesin yang baru. Itu garansi 3 bulan. Bener nih? Iya, betul. Kalau toko sebelah nggak berani kasih garansi. Karena barang kami jamin bagus. Nah, dengan garansi itu orang sekarang percaya. Nah, garansi itu dalam teori asymmetric information namanya market signaling. Sinyal pasar. Ini namanya market signaling. Jadi Anda, Kristina tadi memberikan isyarat pasar bahwa kami jual mobil berkualitas loh. Kenapa? Karena toko sebelah nggak berani kasih garansi, kami kasih 3 bulan. Bermasalah, datang kembali kami garansi. Kalau memang nggak bisa juga, kami ganti mesinnya. Yang tidak pernah bisa diberikan oleh penjual lain. Itu namanya memberikan market signal. Nah, sebagai penutup di asymmetric information ini, coba sekarang konsentrasi lagi 5 menit saja. Sekarang saya tanya, misalnya dua pihak itu adalah dosen dan mahasiswa. Jadi bukan penjual dan pembeli. Pertanyaannya, siapa yang tahu dengan persis keadaan mahasiswanya, prestasi belajarnya? Siapa yang tahu? Yang lebih tahu, dosen atau mahasiswa? Mahasiswa, Pak. Mahasiswa sendiri. Pasti mahasiswa sendiri. Berarti itu simetrik atau asimetrik? Asimetris. Asimetrik. Berarti nggak seimbang, nggak sama. Pertanyaan kedua, siapa yang punya potensi mengeksploitir? Mahasiswa atau dosen? Dari kondisi ini siapa yang lebih diuntungkan? Dosen atau mahasiswa? Widya? Mahasiswa, Pak, Ya, karena bisa mahasiswanya. Betul, bertanya mahasiswa. gitu ke dosennya. Iya, mahasiswanya cenderung bisa berpotensi, kan belum tentu dia lakukan, tapi potensi besar ada di dia untuk eksploitir. Jadi kalau saya tanya misalnya, Dewa, kamu udah baca buku teksnya nggak? Ya dia asal bilang udah, Pak. Dia kan mengeksploitir. Ya. Dewa ngangguk-ngangguk dari tadi dia ngangguk. Ya bisa jadi dia mengeksploitir. Karena dia tahu, memangnya Pak Indra tahu gue lagi ngapain. Kan gue double device ini. Nggak ada yang tahu kan.
walaupun tidak dilakukan, tapi itu namanya potensi untuk mengeksploitir ada di mahasiswa. Pertanyaannya, supaya saya tidak dieksploitir, gimana tindakan yang saya lakukan? Rahel. Apa yang harus saya lakukan supaya eksploitir itu nggak terjadi gitu? Tadi kan beli aki supaya nggak tertipu, kita melakukan apa sih? Erik, tadi kita melakukan apa, Rik? Yang aki tadi itu garansi bukan Pak? Bukan ya Pak? Sebelum garansi ya. Anastasia tadi kita ilustrasi beli aki tadi, gimana tadi, melakukan apa tadi? Widya, Rahel. Searching ya Pak? Searching. Ya. Jadi saya harus searching. Saya harus cari tahu. Mana nih mahasiswa yang benar-benar baca, mana nih. Jadi saya tanya, Dewa, kamu tentang misalnya consumption smoothing, bisa nggak kasih contoh apa sih gitu. Kalau dia baca beneran berarti nggak usah ditanya, kamu udah baca belum Dewa, nggak usah gitu. Tapi consumption smoothing Dewa, coba jelaskan 3 menit. Nah dia bisa jelaskan, artinya Dewa sudah baca itu. Jadi kita sebagai pembeli nggak usah tanya, ini bagus nggak barangnya, ya pasti bagus. Dosen nggak usah tanya, Erik udah baca bukunya, ya pasti ngakunya baca. Tapi kita langsung saja searching. Ya. Itu namanya memanfaatkan teori untuk kita pakai. Ya. Nah sekarang seandainya Widya, Kristina, ya, Rahel dan lain-lain, seandainya saya nggak searching, apa akibatnya? Dieksploitasi Pak. Iya, selain dieksploitasi berarti apa akibatnya? Lanjutannya tadi. Setelah dieksploitasi sudah, setelah itu lanjutan dari setelah dieksploitasi berarti ada apa? Berikutnya. Romi, ada apa Romi? Ada kerugiannya, Pak. Ya, kerugiannya apa? Tadi yang saya jelasin tadi itu. Kan kita lagi konteks asymmetric information. Gali apa Gali? Adverse selection bukan Pak? Ya, adverse selection. Adverse selection. Di mana letak adverse selectionnya? Yang bisa sama yang nggak bisa itu jadi nyampur Pak. Iya, jadi sama. Saya menganggapnya semua lemon kan. Ya. Jadi akhirnya jadi adverse selection kalau saya nggak melakukan itu. Jadi saya anggap kelas ini semua standar. Padahal tadi si Dewa baca bukunya gitu. Si Romi sebenarnya sudah membaca buku teksnya, sudah pelajari gitu. Tapi karena nggak saya kasih kesempatan gitu, akhirnya hilang peluang untuk bisa begitu. Akhirnya kelas ini nilainya sama, nggak bisa saya bedakan. Akhirnya adverse selection. Romi, tadi Dewa, Zuher, yang moncer-moncer nih, yang Carmelita, misalnya, Ferry, yang memang sudah siap semuanya gitu mempelajari tentang chapter ini, akhirnya jadi sia-sia, merasa sia-sia karena saya nggak melakukan searching. Akhirnya saya samakan dengan yang lain. Kira-kira siapa yang rugi? Mahasiswa Pak. Ya mahasiswa yang mana yang rugi? Yang mahasiswa sudah belajar sungguh-sungguh. Betul, akhirnya mahasiswa yang sungguh-sungguh belajar tersingkirkan oleh mereka-mereka yang tidak belajar. Namanya adverse selection. Lemon menyingkirkan barang-barang yang berkualitas.
Nah, sekarang seandainya, ya, saya berandai-andai lagi, saya asumsikan dosen nggak melakukan itu semua. Sehingga akhirnya kan bisa terjadi adverse selection. Nah, supaya tidak terjadi adverse selection, apa yang dilakukan oleh mahasiswa tadi? Dia harus memberikan apa? Aditya, dia harus memberikan apa? Mungkin lebih aktif di kelas gitu, Pak. Membuktikan kalau dia bisa. Ya, lebih aktif boleh. Betul itu, betul. Rani, lebih aktif itu tadi dalam teori namanya apa tadi? Dalam teori tadi barusan asymmetric information namanya apa? Jadi Orang hazard bukan Pak. bukan, kita belum sampai ke sana. Elias Prio apa? Dia melakukan apa tadi? Nanda? Widya? Searching, Pak. Searching kan udah tadi. Searching kan tadi sudah di awal. Setelah itu kita membuat apa tadi? Yang tadi Christina bilang tadi, jaminan itu memberikan apa? Memberikan market Signaling, Pak. Iya, jadi mahasiswa harus memberikan market signaling, isyarat pasar. Karena tadi dosen nggak memberikan kesempatan untuk, harusnya dosen memberikan ruang untuk tidak terjadi adverse selection. Tapi kalau dosennya gagal, sehingga dosen nggak bisa membedakan mana yang lemon, mana yang bukan, terus dia nggak melakukan searching juga tadi asumsi kita, kemudian akhirnya terjadi adverse selection, yang rugi tadi mahasiswa yang punya prestasi. Supaya mahasiswa yang punya prestasi tidak rugi, apa yang dia lakukan? Dia melakukan market signaling. Caranya tadi seperti yang disampaikan oleh siapa tadi? Aditya. Dia bertanya, dia menyampaikan sesuatu, ya, dia barangkali memberikan komen, ya, bisa aja dia mengatakan, Pak, kalau yang tadi market signaling itu kaitannya dengan George Akerlof, profesor di Amerika Serikat seperti apa, Pak? Mohon penjelasan. Berarti saya langsung sadar, dia sudah tahu tentang George Akerlof. Padahal di dalam buku teks nggak disebut George Akerlof, karena dia searching di awal, ya. Dia melangkah lebih maju dari teman-temannya, sehingga dia kasih isyarat. Ini loh Pak, saya bukan lemon. Ini loh barang berkualitas. Sebentar ya. Memberikan market apa signaling ya. Jadi memberikan satu isyarat pasar. Oke, sebagai penutup dari bagian asimetrik ini, information ya. Coba misalnya ini kan kalau mahasiswa semester akhir kan nanti penempatan ya. Tentu penempatan itu menjadi pilihan-pilihan. Katakanlah kita asumsikan saja lah ya, ini semuanya di Kemenq misalnya. Di kelas ini kita asumsikan di Kemenq, bukan di unit lain. Kemudian tentu Kemenq banyak nih. Di unit-unitnya banyak. Unitnya boleh unit mana saja lah. Tapi tentu orang memprioritaskan untuk bekerja di Pulau Jawa dan sekitarnya. Jakarta dan sekitarnya. Anda nggak mungkin kalau disuruh pilih ke Maumere. Nggak mungkin. Kalau Anda suruh pilih, nggak mungkin Anda pilih Biak. Mungkin. Tapi kalau ditempatkan ya apa boleh buat. Itu lain lagi. Nah sekarang Anda harusnya membayangkan. Kalau BPPK nanti di akhir Oktober, di awal Oktober tuh, Anda wisuda, kemudian Anda diserahkan kepada Kemenq,
maka nanti Kemenkyu yang punya hak untuk menempatkan Anda berada di Pulau Jawa kah atau tidak di Pulau Jawa. Kira-kira coba Anda bayangkan hari ini, kira-kira mereka ngambilnya secara acak atau mereka pilih? Pilih, Pak. Pilih, pasti mereka pilih. Kalau dia memilih, pasti dia memilih yang terbaik kan? Dalam memilih yang terbaik itu dia searching. Dalam searching itu nggak mungkin dia tanya, nggak mungkin. Anda nggak mungkin diwawancarai. Widya, kamu pekerja keras nggak? Nggak mungkin. Kamu pembelajar nggak? Suka belajar nggak mungkin. Kamu aktif di ini? Nggak mungkin. Karena pasti jawabannya iya semua. Nggak ada yang jual kecap nomor 3 kan. Jadi searchingnya bukan itu. Searchingnya pasti dia akan melihat kemana. Apa yang menjadikan ciri khas mahasiswa ini? IPK bisa nggak menjadi satu market signaling? IPK. Bisa. Bisa nggak? Ya bisa, pasti bisa. Sebab IPK-nya yang 3,9 misalnya, dengan IPK yang 3,2, pasti orang mengatakan pasti ada bedanya 39 dan 32. Pasti yang 39 lebih bekerja keras, pantang menyerah dia. Pasti orang yang pembelajar ini. Pasti dia orang yang bisa dia mengatur waktu, time management. Mereka orang yang lebih siap. Jadi salah satu market signalingnya itu adalah IPK. Jadi tinggal tanya DJP kantor pusat, tinggal bilang aja ke bagian kepegawaian, kita butuh yang D3 akuntansi, tolong dicari yang IPK-nya tertinggi, bikin ranking, kita butuh 200 orang misalnya 200 orang. Coba bikin ranking tentang IPK 200 itu. Maka dengan cepat akan ketemu kan 200 orang. Itu baru dari IPK. Saya nggak tahu apakah ada market signaling lain. Itu Anda yang menjawabnya itu. Kalau wisudawan terbaik, pasti itu. Udah pasti incaran tuh. Kalau 10 tahun yang lalu itu yang D3 itu bisa langsung D4 dulu. Kalau IPK-nya tertinggi. Misalnya 30 satu kelas ya. 30 orang. 30 orang IPK tinggi itu di BPK minta. Supaya langsung dimasukkan. Itu BPK memberikan hak istimewa lah. Anda kalau mau lanjut ke D4 langsung boleh, nggak usah kerja dulu. Kemenkyu juga memberikan isyarat itu, boleh silakan. Nah itulah gunanya kalau misalnya Anda punya IPK yang bagus ya. Ya berdoa saja lah, mudah-mudahan itu menjadi pertanda baik ya. Karena nggak semua orang nanti mendapatkan hal yang diinginkannya, itu tersebar ke mana-mana. Nah itu kira-kira pentingnya kita melakukan market signaling. Kalau IPK-mu nggak dapat Pulau Jawa, jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Karena Anda bekerja di daerah, Anda bisa memberikan market signaling. Ingat aja. Anda harus memberikan isyarat bahwa walaupun saya ada di Kalimantan, tapi kerja saya bagus. Kondite saya bagus, kompetensi saya tambah terus. Sehingga nanti orang pusat akan membaca isyarat pasar itu, market signaling. Ini loh ada yang dari D3 angkatan 2019 penempatan di DJP kantor Kanwil DJP di Kalimantan, tapi dia punya segudang prestasi loh Pak, sampai ke Jakarta. Sehingga nanti Anda dipanggil kembali ke Pulau Jawa. Jadi nggak berakhir sampai sini. Selama Anda hidup, Anda harus belajar tentang asymmetric information, mengetahui secara persis, kemudian mempraktekkannya itu untuk kepentingan kita. Itulah gunanya kita belajar teori, supaya teori itu berguna dan bermanfaat. Kira-kira mudah-mudahan lah ya.
sesi ini menjadi penyemangat Anda. Walaupun Anda nggak dapat di Pulau Jawa misalnya nanti, bukan berarti kesempatan untuk ke Pulau Jawa berakhir, itu masih banyak tiket lain. Oke, gitu saya kira. Oke. Terima kasih. Silakan nanti sudah presensi sudah, kalau sudah nanti saya masukkan ke dalam portal. Ya. Oke, ada komen, pertanyaan sebelum kita tutup? Cukup ya? Cukup, oke. Kalau begitu kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih.